Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang disusun oleh Adila Suciwardana dengan NPM 20 14 45 00 41. Almi Nurrahmi Rahman dengan NPM 20 14 45 00 41. Dini Husnita Alifa dengan NPM 20 14 45 00 33 dan Rifanti Arya dengan NPM 20 14 45 00 40. Vokasi bagi anak kebutuhan khusus. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan vokasi bagi anak kebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler guna menghadapi tantangan zaman sekarang. Dalam pembelajaran, anak berkebutuhan khusus memiliki karakter dan modalitas berbeda dengan peserta didik normal. Untuk itu, pendekatan metode, teknik, dan taktik pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar agar bermakna sesuai dengan anak kebutuhan khusus. Lanjut. Tujuan pembelajaran keterampilan vokasi. 1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan membuat berbagai produk kerajinan dan produk teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia. 2. Memiliki rasa estetika, apresiasi terhadap produk kerajinan, produk teknologi, dan artefak dari berbagai wilayah Nusantara maupun dunia. 3. Mampu mengidentifikasi potensi daerah setempat yang dapat digunakan melalui kegiatan kerajinan dan pemanfaatan teknologi sederhana. 4. Memiliki sikap profesional dan kewirausahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Almi. Tungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran, sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi suara rangsangan melalui pendengaran. Karakteristik anak tunarungu. Pertama, karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk. Gerakan matanya cepat, agak beringat, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernapasannya pendek dan agak terganggu. Karakteristik inteligensi. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak, sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun tulisan. Ketiga, karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak, di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keempat, karakteristik sosial. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Dan yang terakhir, karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Selanjutnya ada penerapan pendidikan vokasi bagi penyandang disabilitas tunarungu. Kerajinan kayu. Kerajinan kayu adalah pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara membuat kerajinan kayu, dimulai dari pemilihan bahan, menggunakan bahan bantu menggunakan peralatan, sampai ke pembuatan kerajinan kayu hingga berbentuk sebuah karya yang memiliki nilai seni dan nilai jual. Agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara membuat kerajinan kayu. Tahapan latihan keterampilan vokasional dalam proses pembuatan kerajinan kayu adalah: pertama, menyiapkan bahan baku kayu, umumnya menggunakan mesin potong kayu dan alat pengering. Kedua, pembentukan dibuat menggunakan gergaji dan alat pahat. 3. Pembentukan halus atau pengukiran dengan menggunakan alat pahat. Keempat, penghalusan biasanya menggunakan amplas.
5. Finishing biasanya dibantu dengan mesin semprot cat dan kuas untuk mewarnai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rifandi. Tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan, yaitu low vision. Karakteristik dapat diamati dari segi fisik antara lain: 1. Mata juling. 2. Sering berkedip. 3. Menyipitkan. 4. Kelopak mata merah. 5. Gerakan mata tak beraturan dan cepat. Terakhir, mata selalu berair. Karakteristik perilaku: berkedip lebih banyak dari biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, adanya keluhan-keluhan antara lain mata gatal, panas, pusing, kabur, atau penglihatan ganda. Karakteristik psikis: seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, dan ketergantungan yang berlebihan. Penerapan pendidikan vokasional untuk para penyandang disabilitas tunanetra. Membuat kemoceng dari tali rafia. Pertama, potong dulu tali rafianya dengan ukuran 20-30 cm untuk membuat helai rambut ala tali pendek. Kemudian setelah itu bentangkan tali rafia sepanjang 2-3 meter tali panjang sebagai tali pengikat utama dari si kemoceng. Kedua, ikatkan sebanyak mungkin tali rafia yang sudah dipotong pendek dengan bentuk terbagi dua sama panjang pada rentangan tali pengikat utama. Jika ikatan pada tali terbagi dua sama panjang pada rentangan tali pengikat utama, jika ikatan pada tali pengikat utamanya sudah banyak dan memanjang hingga 2-3 meter, segera sisir menggunakan sisir paku hingga berbentuk serabut atau helai rambut yang lebih tipis, kecil, dan halus. Jika belum mempunyai sisir paku, Anda bisa menggunakan jarum atau peniti untuk menyayat dan membentuk rafia menjadi serabut-serabut halus. Keempat, tahap berikutnya, jika potongan tali-tali pendek rafia tersebut sudah halus, potong bagian rambut yang belum rapi menggunakan gunting agar sama panjang. Setelah semua rambut rafia halus dan rapi, segera ikatkan dengan kencang melingkar pada batang kayu yang sudah dipersiapkan, dimulai dari atas hingga ke bawah 3/4 ukuran batang kayu. Sisihkan 1/4 ukuran batang kayu untuk dibuat sebagai pegangan kemoceng. Setelah itu kemoceng siap digunakan. Tunagrahita merupakan sebuah kondisi yang dialami oleh seorang anak yang dimiliki hambatan dalam aspek intelektual, memiliki masalah pada perilaku adaptif dan terjadi pada masa perkembangan. Karakteristik secara umum: karakteristik kesehatan, baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya, anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka dapat belajar dan berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami cacat bicara. Pendengaran dan penglihatannya banyak yang kurang sempurna. Karakteristik akademik: mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir, mereka mengalami kesukaran memusatkan perhatian, dan lapang minatnya sedikit. Mereka juga cenderung cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentan perhatian pendek. Karakteristik sosial atau emosi: mereka cenderung bergaul atau bermain bersama dengan anak yang lebih muda darinya. Mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Mereka mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandang luas. Mereka juga mudah disugesti atau dipengaruhi, sehingga tidak jarang dari mereka mudah terperosok ke hal-hal yang tidak baik. Pendidikan vokasi pada anak tunagrahita. Pada jenjang menengah dan atas, anak tunagrahita diberikan porsi keterampilan lebih banyak disesuaikan dengan kondisi anak. Salah satu bentuk pelaksanaan terwujud dalam program vokasional
Penyelenggaraan program vokasional bagi anak tunagrahita pada jenjang menengah atas mengacu pada Permen nomor 22 tahun 2006 bahwa penentuan standar kompetensi dan kompetensi dasar diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Artinya, sekolah diberikan kewenangan pada penuh untuk merancang penyelenggaraan program vokasional pada anak tunagrahita. Kondisi tersebut membuka peluang bahwa penyelenggaraan program vokasional pada setiap sekolah akan menjadi bervariasi, baik dari jenis keterampilan yang diberikan pada anak maupun berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.